Halo Sobat Dulur Gus Diman, siang ini ditemani Mbah Sunu Paryono, seorang penggiat sejarah Trenggalek. Kita akan napak tilas sejarah tokoh babat awal Trenggalek. Yuks, ikuti terus. Hari ini akan menjelaskan dan menunjukkan makam dari sesepuh dan cikal bakal yang babat wilayah kota Trenggalek. Monggo, mari kita langsung menuju ke makam Mbah Dobongso. Dan ini mungkin salah satu orang yang babat kota Trenggalek yang makamnya masih utuh. Nanti kita lihatkan. Juga Chandra Sengkala kelopak 4. Artinya apa Mbah itu untuk kelopak 4? Dengan melati kelopak 4 itu, kalau yang di Chandra Sengkala Bagong itu istilahnya cinatur atau Sirnaning Puspito cinatur wulan itu 1, cinatur itu 4, terus Puspito 9, dan kosong itu makam itu berarti kosong. Kalau diterjemahkan 1490 Saka atau 1568 Masehi. Ya. Jadi kalau makamnya yang masih utuh batu nisannya, yang kita ketahui sama adalah adanya motif bunga melati berkelopak 4. Yang jelas ini menunjukkan angka 4. Sementara kemungkinan ini angka tahunnya lebih tua ini dari Menak Sopal yang di Bagong. Jadi kemungkinan 1400 berapa. Kalau dimasaikan ya mungkin pedang ini belum ya untuk apa? Ini lambang ya, prajurit ya, pedang. Ya, lambang prajurit. Gambar pedang ini menandakan bahwa beliau pedang menyilang itu seorang prajurit, dan ini kemungkinan ada motif-motif ini. Ini mungkin juga merupakan Chandra Sengkala, tapi ini belum diketahui angka tahunnya. Ya kemungkinan sebelum Menak Sopal ya, jadi selisihnya tidak begitu jauh, mungkin 1536. Kalau Menak Sopal kan 1568. Jadi salah satunya makam dari orang yang babat Trenggalek yang masih utuh adalah makam Mbah Dobongso ini. Kenapa kok masih utuh? Karena beliau dan Mbah Sosuto itu sangat dekat dengan dan juga bisa dikatakan sebagai pamongnya Menak Sopal selain Mbah Kawak atau Ki Jaya Lengkoro, atau kalau dalam kitab Benowo Sekar itu ada yang menyebutkan itu Lembu Hasta itu ya, kemungkinan juga Mbah Kawak juga Raden Jaya Lengkoro, dan ini salah satu pengikut beliau. Dan sementara yang lain gimana? Pengislaman Trenggalek itu terjadi ketika masih beliau mungkin posisinya masih agak muda, sementara yang sepuh-sepuh itu masih pemeluk agama Hindu. Jadi kita tidak menemukan makamnya, dan kemungkinan beliau-beliau yang masih sepuh seperti yang Surondoko dan Mbah yang Singo Menggolo itu juga dikremasi atau di Ngaben. Sementara yang ikut di era Islam, pengislaman Trenggalek oleh Bathara Katong dengan utusannya Pati Seloaji menemui Raden Jaya Lengkoro atau Mbah Kawak, dan berhasil untuk sebagian pengikut Mbah Kawak juga ikut bergabung memeluk agama Islam. Terbukti dengan adanya batu nisan yang ada di makam Setono Gedong Trenggalek. Jadi ceritanya yang di panjang Mbah ya. juga
ada sendiri. Nanti Di kapan-kapan sana- kita ke makam-makam yang lain nanti biar nyambung. Ya, lain waktu nanti akan kami jelaskan Ya. tentang sejarah Babat Trenggalek, terutama termasuk petilasan-petilasannya. Jadi kita itu kalau berbicara tentang sejarah itu harus kita temukan buktinya, bukti fisiknya, dan data-data literasi dari buku-buku kitab-kitab kuno. Kitab-kitab kuno, di antaranya mungkin Pararaton, Negara Kertagama, dan lain-lain, Benowo, Sekar, dan lain-lain itu yang menjadi rujukan kita. Jadi kita tidak hanya asal menamakan atau asal istilahnya itu memberi nama kepada si leluhur tersebut. Dan perlu kami jelaskan bahwa makam ini, makam Mbah Dobongso ini adalah ciri khas dari sisa-sisa Majapahit akhir, terbukti dengan batuan yang membuat batu nisan adalah batuan andesit yang utuh. Dan ini kami telah mempelajari buku nisan, ya, nisan Sultan Agungan, itu kami tidak menemukan batu nisan yang seperti ini di nisan Sultan Agungan.